Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Ayu Yuliati, Saya Rismawati, saya Ufasa Fitri, dan saya Sandiaga Sani akan membahas mengenai langkah pengadministrasian, pengolahan, dan analisis angket. Nah, pada langkah pengadministrasian ini terdapat 3 langkah, yaitu persiapan, perencanaan, pengolahan, dan analisis angket. Pada langkah persiapan sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu kita menentukan kelompok peserta didik mana yang akan kita ukur. Setelah itu kita mempersiapkan angket. Setelah itu kita mempersiapkan angket asesmen sebagai tujuannya. dipotong aja. Setelah itu kita mempersiapkan angket asesmen sesuai tujuannya. Misal tujuannya itu untuk mengidentifikasi hubungan individu di dalam kelompok. Selanjutnya membuat satuan layanan asesmen. Yang kedua ada perencanaan. Nah, pada perencanaan ini kita itu yang pertama memberikan format setting kepada peserta didik. Format setting ini berupa tujuan, manfaat, dan juga kita itu mengasih tahu kepada peserta didik bahwa data-data dari si peserta didik ini akan kita rahasiakan. Yang kedua ada membagikan angket asesmen kepada seluruh peserta didik yang ada dalam kelompok tersebut. Berikutnya menjelaskan cara mengerjakan angket tersebut. Selanjutnya memeriksa apakah angket tersebut sudah diisi benar ataupun belum oleh si peserta didik ini. Dan yang terakhir mengumpulkan kembali angket-angket yang sudah diisi dengan benar oleh seluruh peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Rismawati. baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan analisis hasil. Di sini ada beberapa pengolahan dan analisis hasil. Yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan hasil angket. Jadi di mana kita di sini memeriksa kelengkapan angket, yang di mana kita kasih pertanyaan kepada siswa, lalu kita memeriksa apakah angket tersebut sudah dijawab semuanya atau belum. Yang kedua yaitu membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu. Jadi di sini kita bisa melihat di buku di halaman 106 yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Yang ketiga, membuat sosiogram berdasarkan hasil tabulasi skor. Di sini juga terdapat di buku halaman 106 juga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, menghitung indeks pemilihan. Yang keempat yaitu menghitung indeks pemilihan, di mana di situ nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima yaitu membuat analisis hubungan sosial dari hasil. Yang kelima yaitu membuat analisis hubungan dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu. Di mana di sini yaitu membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu. Di sini kita akan menentukan bentuk hubungan yang terjadi sebagai berikut yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya memeriksa Baik, selanjutnya ada langkah pengolahan dan analisis. Yang pertama memeriksa kelengkapan hasil angket, yang dimana konselor harus melakukan pengecekan apakah peserta didik telah mengisi angket tersebut. Yang kedua, membuat tabel tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh. Seperti yang kita lihat pada halaman 106, yang dimana di sini terdapat 3 simbol. Yang pertama ada A, B, dan C. Yang dimana A mendapat skor 3, B mendapat skor 2, dan C mendapat skor 1. Seperti yang kita lihat, A memilih C, E, dan F. Dan A memberi nilai kepada C 2, ke E C, dan ke Fani A. Dan yang B memilih F, C memilih A, B, dan D, D memilih B, E, dan F, C memilih A, D, dan F memilih B dan E. Nah, selanjutnya di bawah sini ada skor yang dimana
Skor tersebut adalah terdapat dari 3 simbol tersebut yang sudah seperti yang sudah dijelaskan. A adalah 3, B adalah 2, C adalah 1. Jadi kita hitung nih. 3 tambah 3 tambah 1 tambah 3, hasilnya 10. Selanjutnya 1 tambah 3 tambah 1, hasilnya 5. 1 tambah 1 tambah 3, hasilnya 5. Terus 2 sama 2 karena di sini cuma 1. Terus 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Dan terakhir 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi untuk totalnya dijumlahin ke bawah. Selanjutnya akan membuat sosiogram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi sosiogram di sini dibuat berdasarkan hasil dari tabulasi yang dibuat berdasarkan urutan pemilihan setiap anggota kelompok. Di sini kan pemilihannya itu berarti dari antara satu kelompok yang memilih di kelompok lainnya. Kemudian sosiogram dibuat untuk mempermudah melihat arah hubungan, intensitas hubungan, bentuk hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Apakah si peserta didik ini populer ataupun peserta didik ini terisolir. Seperti gambar yang dicantumkan, di sini dapat dilihat bahwa A yang dimaksud Ani memilih 3 orang temannya, yaitu Cici, Eki, dan Fani. Dapat dilihat ada arah panah pada gambar tersebut, yang dimana A ada arah panahnya ke C, A ada arah panahnya ke E, dan A ada arah panahnya ke F. Dapat kalian lihat di situ arah panahnya kan nggak semua, dan bentuknya itu ada 2 bentuk beda-beda. Ada yang titik-titik, ada yang penuh full hitam. Kalau yang full hitam itu berarti kalian menyimbolkan teman kalian dengan simbol A yang berarti 3. Kalau yang titik-titik itu berarti simbol kalian kasih simbol ke teman kalian itu kalau nggak B atau C, karena itu tuh 2 atau 1. Berarti kalau yang tebal itu kalian memilih teman kalian yang paling kalian suka. Kalau yang titik-titik itu berarti yang biasa-biasa aja. Sekian dari saya. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.